Assalamualaikum. Soul GT macet. Nah, ini kita mau bikin review berapa biaya yang dihabiskan kalau ada motor Soul GT atau Mio series macet dengan trouble. Contohnya di motor ini ya, teman-teman. Motor ini macet yang pertama disebabkan ini komplikasi. Pertama, fuel pumpnya tekanannya rendah. Itu dibuktikan dari kita ukur dengan menggunakan pressure gauge. Nih, pressure gauge. Standarnya Mio Soul ini minimal dia 40 sampai 42 PSI. Motor ini tinggal 20 PSI. Berapa harganya? Ntar kita buatkan di deskripsi. Nanti saya juga tuh tulis di samping. Kemudian setelah kita analisis, ternyata bukan hanya penyebabnya dari fuel pump yang tekanannya melemah, yang sering diabaikan sama pemilik motor nih. Khusus untuk Mio dan Soul Mio series lah ya, itu sering kali saya temui businya sampai kayak gini nih. Kepala businya berkaratnya parah. Ini otomatis karat ini akan menghalangi arus listrik dari koil lewat kepala busi. Nah, biasanya kalau kepala businya sudah sampai ujung businya ini sudah berkarat parah seperti ini, itu pasti nih tuh di dalam sono dia juga akan berkarat sama parahnya. Biasanya itu klip penguncinya dia patah. Biasanya ini nggak akan mau hidup motornya kalau tidak diganti kepala busi dan businya. Nah, setelah itu motor ini ternyata juga ngasep penyebabnya nih, blok silindernya. Untuk Mio series dia ini tidak bisa dikolter karena dia menggunakan teknologi die casting. Diasil dia, permukaan silindernya ini hanya dikeraskan di permukaannya saja, dia tidak memakai poring. Nah, jadi ketika dia sudah putih mengkilat seperti ini, berarti lapisan pengerasnya atau lapisan diasilnya itu sudah hilang, apalagi baret-baret seperti itu, maka pasti motornya akan berasap. Selain berasap, kompresinya juga akan melemah. Itu. Kemudian penyebabnya juga nih, pistonnya walaupun tidak baret terlalu parah, tapi bidang kerja pistonnya, sisi atas dan sisi bawahnya, nah, itu sudah lumayan termakan. Jadi nanti selain ganti blok, kita juga akan mengganti pistonnya. Kemudian trouble yang terakhir. Nah, ini kalau ini biasanya akibat dari kelalaian proses bongkar pasang yang tidak sempurna. Drat businya acur Mas Bro. Drat businya sebelah sisi kanan dan kirinya itu dratnya rusak. Nah, penyebabnya yang paling sering ini proses pembukaan busi motor yang terburu-buru. Motornya masih panas, ngebul, businya dibuka, akhirnya ulir dratnya itu terikut di businya. Otomatis ketika dipasang kembali businya nggak mau kenceng. Kalau businya nggak mau kenceng, kompresi dari tekanan piston itu bocor lewat lubang busi, lewat drat busi yang sudah rusak tadi. Kalau sudah begini, solusinya ini wajib dibawa ke tukang bubut untuk dibuatkan drat busi yang baru. Berapa biayanya? Nah, konten ini khusus akan membahas berapa sih biaya yang diperlukan kalau ada teman-teman punya motor sejenis ini, motor matic injeksi, khususnya untuk Soul GT, itu mengalami kendala seperti ini. Sebelum bawa ke bengkel, sebelum bawa ke tempat servis yang bonafit, teman-teman udah bisa memperkirakan harganya dan biayanya. Dan jangan khawatir, di konten ini saya akan mereview harga yang diberikan oleh agen. Nah, memang akan ada beberapa bengkel, termasuk saya juga, yang dari harga agen itu kan kita sebagai salah satu bengkel besar itu akan diberikan harga khusus dari agen. Agen itu menjual partai, kita juga mengecer. Jadi kita dapat harga diskon khusus. Nah, dari harga diskon itu yang akan kita pakai untuk menambah keuntungan pendapatan di bengkel. Nah, seperti itu. Kali ini
setiap estimasi biaya dari perbaikan-perbaikan saya akan menggunakan harga dari agen. Nah, mungkin tidak akan semua bengkel sama, tapi bisa dijadikan sebagai indikator bagi teman-teman yang punya masalah seperti ini. Misalkan fuel pumpnya rusak. Nah, fuel pump itu nanti ada dua solusi, ada dua opsi kalau teman-teman mau memperbaikinya. Yang pertama, fuel pump itu seperti ini, saya ambilkan. Fuel pump itu seperti ini teman-teman. Fuel pump ini jantung pemompa bensin dari tangki ke injektor. Kalau motor konvensional tuh seperti itu. Supra lama, Shogun lama, Satria lama, itu dia tidak memakai pompa bensin, tapi khusus untuk motor injeksi, mengalirnya bensin dari tangki sampai ke ruang bakar itu disemprotkan oleh pompa bensin atau fuel pump. Nah, ini kalau sudah lemah, dia ada satuan sebagai indikator kita menilai kekuatan kerjanya. Satuannya biasanya kalau kita pakai alat pressure gauge itu PSI. Untuk Mio-Soul seperti saya jelaskan tadi, standarnya 40 sampai 42 PSI. Kurang dari itu, maka dia akan tidak bekerja maksimal. Ini opsi yang pertama, kita ganti satu set seperti ini. Satu set seperti ini harganya nanti setelah dari agen saya berikan, saya fotokan agar teman-teman bisa lihat. Terus yang kedua, kita bisa mengganti dinamonya saja, atau istilahnya itu rotaknya saja. Itu yang warna putih di dalam dinamonya. Dinamonya itu variasi harganya, namanya barang KW, variasi harganya banyak, mulai dari 125, 100 ribu juga ada, tergantung pakai merek apa. Nah, kemudian untuk piston dan bloknya, saya sekali lagi seperti di konten-konten saya, untuk barang-barang vital seperti ini, blok silinder, piston, saya selalu menyarankan jangan pakai barang KW. Karena barang KW itu selain menyusahkan mekaniknya yang merakit, itu juga akan memberikan hasil yang tidak maksimal untuk motornya. Nanti teman-teman baru servis 1 bulan, 2 bulan, motornya udah ngasep lagi, udah berisik lagi. Yang disalahin bengkelnya, padahal bukan bengkelnya, tapi karena barangnya yang kualitasnya tidak baik. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Ikuti terus video ini sampai akhir. Saya akan mereview nanti harga yang didapat dari agen, karena kebetulan ini saya akan ke agen dulu. Saya di stok di bengkel itu lagi habis untuk blok silinder sama piston ya. Yang pertama mulai dari blok silinder, piston. Nanti kita ke tukang bubut. Berapa sih harga untuk memperbaiki drat busi? Nah, kemudian juga untuk fuel pump. Oke teman-teman. Oh ya, dan lagi juga nanti ini apa? Kepala busi yang asli. Oke, ikuti terus videonya teman-teman. Nah, ini lur, saya udah beliin spare partnya. Terus untuk mempersingkat durasi, kita juga udah ngerakit ke motornya blok yang baru, piston, packing, kemudian kepala busi, semuanya udah kita pasang. Nah, karena ini kita pengen buat konten berapa sih estimasi biaya yang diperlukan kalau motor sejenis Mio-Soul, Soul GT, Mio G itu mempunyai masalah macet diakibatkan fuel pumpnya yang lemah, ngasep, dan juga kompresinya yang hilang. Oke, ini setelah motornya macet nih, kita hidupin. Motornya udah stabil, cuma karena orangnya ini tidak mau mengganti fuel pumpnya satu set, ini dia hanya minta dibersihkan, jadi otomatis powernya tidak keluar maksimal. Nah, kemudian kembali lagi, berapa total biayanya kalau seperti ini? Pertama, karena Mio-Soul GT ini tidak bisa kolter, jadi pada saat dia ngasep maka harus diganti blok dan juga pistonnya satu set, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Harga untuk bloknya, nah ini saya belanja di dealer, bukan di dealer ya, dealer tuh harganya biasanya agak lebih tinggi mas bro. Saya belanja di salah satu agen di Balikpapan, tidak saya sebutkan namanya. Nama bengkel saya itu Al-Fatah. Nah,
Kemudian tapi sekali lagi tidak semua bengkel akan memberikan harga jual yang sama. Saya juga begitu, nanti dari harga list yang diberikan sama agen, saya juga akan menambahkan beberapa persen sebagai tambahan profit di bengkel saya. Kemudian ini contohnya untuk blok silinder Myoji, itu harganya 252 asli original. Untuk pistonnya, piston satu set dengan ring, pen piston dan juga sirklipnya pastinya satu set. Itu 205 harga aslinya. Harga satu set untuk spare part asli. Kemudian untuk kop busi, kenapa kop businya ganti? Tonton dari awal ya teman-teman. Dia untuk businya udah berkarat, nggak pernah ganti busi nih kayaknya orangnya. Kop busi asli ya. Tak sarankan pakai asli mas bro, asli. Kalau tidak asli dia akan mengurangi besarnya tegangan yang dihasilkan dari koil. Itu 48.000. Businya harganya pakai merek NGK saya. NGK itu 15.000. Nah, bisa dilihat totalnya tuh di samping mas bro, rinciannya. Nah, ditambah dengan biaya servis untuk memasang blok silinder, piston, dan juga kalau untuk rantai kamrat, kalau GT bisa tidak turun mesin. Di tempat saya ini 150.000. Nah, jadi sekali lagi usahakan untuk motor yang dipakai harian itu pakai spare part yang asli teman-teman. Perbedaannya itu nggak beda jauh antara spare part yang imitasi dengan yang asli. Dan juga pentingnya masalah ketahanan. Banyak itu dari customer itu yang mengeluhkan setelah keluar dari bengkel motornya nggak lama ngasup lagi. Padahal bukan salah bengkelnya, tapi karena customernya yang terlalu ngirit. Beli motor nggak bisa beli spare partnya. Kan nggak mungkin bisa beli motor, pasti bisa beli spare partnya. Kalau terlalu ngirit nanti bengkelnya yang disalahkan, katanya bengkelnya nggak baik, bengkelnya nggak becus. Padahal sehebat-hebatnya mekanik, kalau tidak didukung dengan penggunaan spare part yang asli, motornya tidak akan maksimal. Seperti itu teman-teman. Jadi buat pembelajaran semuanya untuk bisa menghargai profesi mekanik. Oh curhat kita ini, iya bud. Ya jadi seperti itu. Kalau motornya mau maksimal, kita selalu usahakan untuk menyarankan memakai spare part yang asli teman-teman. Seperti ini. Dari mesinnya udah halus. Saya hidupin lagi. Nih dari mesinnya udah halus banget. Nah suaranya udah halus. Cuma untuk idle-nya dia karena pompa pressurnya tidak terlalu tinggi, jadi idle-nya agak lebih kecil. Seharusnya standarnya dia berada di kisaran putaran 1300 rpm. Nah, cuma karena fuel pumpnya ini udah tidak mampu menyemprot sampai 45 PSI, jadi dia kurang dari 1300 rpm. Seperti itu. Oke teman-teman. Yang berikutnya kita nanti bikin review-review tentang estimasi biaya kerusakan pada berbagai jenis sepeda motor. Oke teman-teman, segitu dulu. Kalau ada pertanyaan monggo, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya teman-teman. Sekian, assalamualaikum.